Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Sahabatku, mari kita simak video berikut ini. Beliau sangat cinta sama Surabaya. Sangat sekali. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Oke, sahabatku, bisa kita simak bersama-sama. Suaranya sudah sangat jelas rupanya bahwa pernyataan ini mungkin pernyataan yang masih mengandung, kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu hiperbola ya. Tetapi karena pernyataan ini ada di ruang publik, maka tidak salah jika kemudian publik menilai bahwa ini merupakan pernyataan halu. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan tawaf di Surabaya? Kalau kita kenal tawaf itu ya di Mekah ya. Di Surabaya tidak ada tempat tawaf. Kalau buat traveling ya, cari kuliner ya di Surabaya tempatnya. Ini yang membuat Islam itu semakin mundur. Karena banyaknya doktrin-doktrin halu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sulit diterima oleh akal sehat ya. Kita tahu bahwa Islam itu bisa diterima di seluruh dunia, bisa diterima di seluruh kalangan ya, karena Islam menunjukkan agama yang sangat logis, bisa dipertanggungjawabkan. Dari sudut apapun Islam bisa diterima, dari sisi teknologi, sains ya, dari sisi yang lainnya semua bisa diterima. Kalau kita mengkaji Al-Quran secara universal, maka di situ akan menemukan banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita petik, bisa kita ambil ibrah atau contoh segala macam. Maka dari itu kita tentu sebagai masyarakat ya, terutama di kalangan santri, harus pinter, harus melek literasi, harus bisa membedakan mana itu halu, mana itu berita nyata, apalagi muncul dari orang yang ditokohkan. Maka nalar kritis santri itu tidak boleh mandek hanya dengan alasan karena sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu penting, tetapi harus rasional, harus bisa diterima oleh akal, harus bisa dikaji. Artinya kalau kemudian ada doktrin seorang kiai, doktrin seorang tokoh, doktrin seorang habib misalnya tentang sesuatu, maka tidak ada salahnya kalau kemudian para santri itu mengkaji, meneliti benar tidaknya seperti itu. Karena memang di akhir zaman ini banyak sekali doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang menyelewengkan umat dari koridor Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian doktrin yang ada itu ditelan mentah-mentah, maka yang terjadi adalah kejumudan. Kita kembali mundur. Kita tahu bahwa sejak Islam hadir di muka bumi ini, memberikan pandangan-pandangan yang rasional, yang membuat mata dunia terbuka, sampai bagaimana kemudian Islam membangun peradaban di Eropa, di Spanyol saat itu. Islam sampai pada puncak kejayaannya karena umat Islam tidak pernah menafikan kemajuan. Islam selalu sholihun li kulli zamanin wa makan. Islam selalu relevan kapan dan dimanapun berada. Tetapi kemudian ketika doktrin halu ini selalu menjangkiti media sosial, selalu disampaikan ke ruang publik, didengarkan oleh masyarakat awam, yang terjadi adalah kemunduran bagi Islam itu sendiri. Kalau kita lihat negara-negara yang maju adalah negara-negara yang rasional, negara-negara yang bisa mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan nyata. Tetapi biasanya negara-negara yang halu itu tidak maju-maju, kira-kira begitulah ya. Mudah-mudahan video tadi itu tidak benar, mudah-mudahan video tadi itu hanya oknum saja, bukan ajaran yang memang disampaikan turun-temurun. Mudah-mudahan tidak begitu.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.